Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video media pembelajaran tentang tutorial input data penduduk Kabupaten Sampang berbasis web. Nah, langsung saja kita start Apache dan MySQL di aplikasi SAM. Seperti ini. Kemudian, kita membuat database di localhost phpMyAdmin. Nah, di sini saya sudah membuat database dengan judul Bismillah, kemudian tabelnya dengan tabel semoga, yang mana di dalam tabel semoga ini berisi 15 data dengan satu primary key. Jadi NIK ini sebagai primary key. Selanjutnya, langsung saja membuat tampilan awal. Di sini saya menggunakan nama file awal.html. Yang pertama yaitu seperti biasa mendeklarasikan HTML dan head. Kemudian title ini untuk judul dan body ini untuk backgroundnya itu background image. Di sini saya mengimport dari berkas. File gambar ini harus satu folder dengan file awal.html ini. Selanjutnya background repeat, no repeat, background posisi backgroundnya itu right top dan size backgroundnya itu cover. Selanjutnya H1 atau heading text 1. Nah, heading text 1 ini untuk judul utama. Nah, ini text align dan font family untuk judul utama, judul ini. Nah, judul utamanya yaitu sketsa wilayah Sampang dengan width 75%. Selanjutnya, setelah judul maka ada gambar, yang mana gambarnya juga mengimport dari berkas, yang mana ini gambar ini merupakan gambar peta yang akan dibuat, yang akan ditampilkan. Selanjutnya pada peta tersebut akan ada link untuk menginput data. Jadi di dalam peta Kabupaten Sampang ini ada 14 kecamatan. Di tiap kecamatan itu ada link untuk input data seperti ini, tambah.php. Jadi fungsi dari tag A ini selalu berdampingan dengan ref. Nah, ref itu sendiri berfungsi untuk mengarahkan atau mengalihkan link ini ke alamat tujuan yang diletakkan di bagian value. Nah, bagian value kan ini. Nah, di sini saya isi tambah.php. Nah, pada codingan tambah.php nanti akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi have ini berfungsi untuk mengarahkan atau mengalihkan link ke alamat tujuan yang diletakkan di bagian value. Nah, nanti misalnya kita mengklik Sampang, maka langsung muncul output dari tambah.php. Begitupun berlaku pada kecamatan-kecamatan yang lain. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan outputnya dengan cara masuk ke localhost, kemudian masuk ke filenya. Nah, kita klik, maka akan muncul seperti ini. Nah, fungsi di href tadi itu untuk mengarah ke link tujuan. Tadi kan sudah ada tambah.php, maka ketika kita ngeklik Sampang, maka langsung muncul output dari tambah.php tadi. Begitupun pada kecamatan-kecamatan lainnya. Nah, seperti ini. Nanti output dari tambah data penduduk ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, jadi di sini saya membuat sketsa wilayah Sampang, sketsa wilayah Kabupaten Sampang dengan tiap kecamatan. Nah, desain peta ini saya menggunakan aplikasi IBIS. Bebas menggunakan aplikasi editor lainnya, misalnya CorelDRAW atau semacamnya. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi IBIS. Setelah itu, di bagian koneksi PHP itu hanya berisi koneksi ke database-nya, yang mana
koneksi ini sebagai variabel, MySQL Connect itu adalah MySQL server atau localhost-nya. Kemudian ini localhost root bismillah itu merupakan argumen dari MySQL Connect ini. Nah, jadi di dalam MySQL Connect itu harus mengandung sebuah argumen. Di sini argumennya yaitu localhost, root, dan bismillah. Bismillah ini nama database yang sudah kita buat tadi. Jadi ketiga argumen dalam fungsi MySQL Connect ini adalah MySQL server atau localhost, kemudian MySQL user atau root, dan MySQL password database ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa penggunaan fungsi MySQL Connect ini di PHP itu bukan untuk menghubungkan atau membuat koneksi ke database MySQL, melainkan masih terbatas di koneksi ke engine MySQL. Jadi bagaimana agar terjadi koneksi ke database? Jadi setelah MySQL Connect ini berhasil dijalankan, maka selanjutnya adalah menggunakan fungsi MySQL SelectDB. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya oleh teman saya. Jadi penggunaan MySQL Connect di PHP itu hampir sama dengan fungsi PHP sejenisnya seperti MySQL Query ataupun yang lainnya yang di dalamnya harus mengandung sebuah argumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang bagian file tambah dan hasil. Sebelumnya, pastikan dulu bahwa examnya bagian module Apache dan MySQL sudah berjalan. Setelah itu, saya akan melanjutkan penjelasannya. Di sini ada file tambah, ada style CSS, dan hasil.php. Di bagian tambah ini nanti akan diawali dengan title penambahan data penduduk. Kemudian tambah ini akan terhubung dengan style.css, di mana fungsinya style.css ini adalah untuk mengatur desainnya nantinya. Seperti itu. Saya jelaskan dulu di sini bahwa nanti akan diawali dengan HR garis horizontal di atasnya. Kemudian di sini ada dua div, di mana div ini berfungsi untuk membungkus beberapa elemen seperti H2, form, tabel, seperti itu. Ada HR juga. Di sini ada dua div, di mana di div yang pertama ini adalah dengan class wrap, di mana untuk desainnya sendiri di kelas ini yaitu mengatur dengan width 50%, kemudian marginnya ada auto, kemudian colornya white, dan border radiusnya 10, kemudian pakai font family font sans MS dan font size-nya 15, kemudian ada backgroundnya color. Selain itu di body-nya, di backgroundnya sendiri menggunakan linear gradient. Ada 3 warna di sini yang digabungkan menjadi itu bagian di backgroundnya tuh. Kemudian ada H2 dengan penambahan data penduduk, di bagian atasnya ada HR juga. Kemudian di formnya ini ada 15 inputan nantinya, di mana ada NIK, ada nomor KK dengan tipe teks, kemudian ada nama, jenis kelamin ini menggunakan tipe radio, dimana nanti hanya ada 2 pilihan, itu laki-laki dan perempuan saja. Ada tempat lahir menggunakan tipe teks juga, kemudian ada tanggal lahir menggunakan tipe data date, kemudian alamat menggunakan teks area, karena kan biar panjang menggunakan teks area, karena kan alamat itu panjang biasanya tulisannya. Kemudian agama ada pakai select dengan 4 option. Di sini ada Islam, Kristen, Buddha, dan Hindu. Ada 5, mohon maaf, ini satunya adalah biar yang awal tampilannya itu pilihan agama gitu. Kemudian ada status perkawinan dengan tipe teks, lalu ada status kekeluargaan dengan tipe teks juga, pekerjaan juga sama, kemudian pendidikan, kewarganegaraan, nama ayah dan nama ibu. Di sini untuk name-nya sendiri harus disamakan dengan yang ada di PHP MyAdmin. Jadi misalnya di sini ada NIK dengan name NIK dengan tulisannya kecil. Jadi di sini harus disesuaikan.
dengan nama yang di PHP itu. Nah, ini ada NIK dengan primary key-nya. Jadi kalau yang diinputkan NIK-nya adalah sama, maka data itu tidak akan muncul karena sudah terdeteksi bahwa PK-nya sudah dipakai sebelumnya. Setelah inputan ini, di sini akan dipanggil dengan menghubungkan dengan koneksinya. Di sini input koneksinya yaitu ke koneksi.php dengan nama database adalah bismillah. Kemudian jika nanti ini ada submit proses dengan name proses, nanti kan ada input submit dengan nama simpan. Di sini kan namanya adalah proses. Jadi jika nanti data itu diproses, maka akan terkoneksi, akan mengambil insert data di tabel semoga. Seperti itu. Jadi NIK sama dengan post NIK, jadi harus disesuaikan dengan nama database saya untuk di bagian sini. Nah, nanti akan memanggil bagian dari yang sudah diinputkan di tabel ini, di form ini. Kemudian echo, font colornya white, akan muncul data berhasil tersimpan. Jika datanya tuh berhasil tersimpan, akan muncul bacaan ini, berhasil tersimpan. Dan nanti akan terhubung ke bagian hasil. Nanti akan diketahui kalau misalnya datanya itu berhasil disimpan, maka akan langsung terhubung ke hasil.php. Juga ada tombol logout, di mana logout ini akan kembali ke halaman awal dual HTML. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk bagian hasilnya. Hasil.php. Nah, di sini hasil.php ini adalah hasil dari inputan yang sudah ada di file tambah. Ini nanti akan langsung terhubung ke hasil.php. Nah, di sini hasil.php. Kemudian di bodinya sendiri menggunakan style background image-nya yaitu t.jpg. Kemudian di header-nya ada H1 data penduduk untuk judulnya nantinya di bagian atas dengan H1 itu lumayan besar kalau H1. Kemudian di bawahnya data penduduk akan ada garis horizontal. Di bawahnya garis horizontal akan ada H3 yang otomatis H3 itu lebih kecil fontnya daripada H1. Dan dengan tulisan data hasil input penduduk. Kemudian ada tabel di sini, tabelnya itu dengan align center, nanti akan posisinya di tengah dengan border 2 dengan TR background color. TR-nya itu nanti kolom-kolomnya nanti akan berwarna marun, nama-namanya dengan nama-nama ini dengan isinya yaitu ada NIK, nomor KK, nama sesuai dengan yang diinputkan tadi. Sesuai banyaknya itu ada 15 kolom dengan font size 11 dengan width yang berbeda-beda di sini. Kemudian untuk hasilnya sendiri sebenarnya ada 16, yaitu ada tombol aksi, ada kolom aksi, di mana aksi ini isinya nanti adalah untuk menghapus datanya. Jadi ketika masuk ke bagian hasil, selain bisa melihat hasilnya dari inputan tadi, juga bisa melakukan aksi hapus data seperti itu. Untuk koneksinya sama, menggunakan input koneksi.php karena masih terhubung dengan koneksi yang sama. Kemudian untuk ambil data di sini sama dengan MySQL query koneksi select all from semoga. Jadi diinisialisasikan ambil data ini untuk mengambil seluruh isi dari tabel semoga tadi yang sudah di insert ini akan di select all from semoga seperti itu. Kemudian di sini ada tampilnya yaitu memanggilnya ini sesuai dengan name-nya, sesuai dengan name dari inputan ini, yaitu jika name pekerjaan berarti name-nya harus sesuai dengan yang di PHP ini, harus sesuai, karena jika tidak sesuai maka otomatis tidak akan muncul seperti itu. Kemudian untuk aksi tadi ada hapus, ada fungsi hapus, di mana fungsi hapus ini akan mencarinya itu sesuai dengan primary key. Di sini yang menjadi primary key adalah NIK, NIK.
Nanti ketika proses hapus ini akan berjalan, maka dia akan mencari NIK-nya itu apa, karena otomatis NIK dari setiap orang itu kan tidak sama. Jadi NIK-nya yang akan dicari NIK mana, seperti itu. Nanti baru akan semua data akan otomatis terhapus di NIK yang sama itu. Kemudian jika kodenya itu berhasil akan ini koneksinya itu delete from semoga where NIK get kode. Nah, di sini delete from semoga, menghapus di tabel semoga where NIK, di NIK-nya apa. Kemudian akan muncul tulisan jika berhasil data telah terhapus, dan akan terkoneksi lagi, masih akan terhubung di hasil.php. Jadi akan masih tetap di file itu untuk menunjukkan bahwa filenya sudah ada atau sudah hilang atau sudah terhapus, seperti itu. Kemudian ada tombol back dan logout, di mana tombol back ini nanti akan kembali ke tambah.php. Tujuannya apa? Kalau misalnya ingin menginputkan lagi kan otomatis akan balik ke tambah.php. Jika tidak ingin menambah lagi, maka tekan tombol logout, di mana logout ini akan kembali ke awal 2.html. Nah, awal 2.html ini kan halaman utamanya, jadi akan kembali ke sana. Seperti itu. Di sini ada halaman utamanya yaitu awal 2.html. Nah, karena di sini kita akan membuat di Kecamatan Sampang, maka tinggal dipencet Sampang saja, seperti itu. Sampang. Kemudian kita inputkan misalnya NIK-nya, ini kan menginputkan data saya. Oh ya, sebelumnya saya sudah mencoba menginputkan 19 data penduduk. Nah, karena saya akan menambahkan menjadi 20 data dengan agar terbukti bahwa hasilnya memang berhasil. Di sini saya ada NIK 352 280 7490, ini sesuai dengan KK ya, 8000 001 dengan nomor KK 352 7032 6091 8005 dengan nama Arikatul Kaufia. Kelaminnya perempuan, lahirnya di Sampang, tanggal lahirnya yaitu 09/08/2000, alamatnya di Jalan Perkutut. Kemudian agama Islam, status perkawinan belum kawin, status kekeluargaannya anak, pekerjaannya belum bekerja, pendidikannya SLTP, kemudian kewarganegaraan WNI, nama ayahnya Ustamaji, kemudian nama ibunya adalah Nur Azizah. Nah, ini ada tombol logout ya, ini garisnya, yang tadi ini garisnya. Kemudian setelah selesai kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya, Arikatul Kaufia, perempuan Sampang ini. Nah, ini sudah ada 20 data di sini. Ada tombol hapus juga. Kemudian kita akan membutuhkan tombol hapus ya, biar datanya tuh yang ini tidak terhapus. Kita coba inputkan dengan sembarang lagi. Misalnya kita back dulu, kita akan kembali ke tambah. Misalnya ini ikannya 111. Kemudian nama kakaknya kita awur saja untuk membuktikannya. Misalnya di sini Ica, perempuan, tempat lahirnya, ininya kita coba saja alamatnya, misalnya Islam, kawinannya belum, ini anak, ini belum bekerja, belum sekolah, WNI-nya kita coba aja ya untuk membuktikannya. Kita simpan. Nah,
ini sudah masuk yang pertama. Untuk membuktikan apakah hapus ini berhasil atau tidaknya, kita coba klik hapus aksi hapus. Nah, akan terhapus. Data Ica tadi akan terhapus. Seperti itu. Nah, jika sudah menghapus tadi, maka kita sudah berhasil ya. Kita logout saja. Logout akan kembali ke awal 2.html. Nah, sekian penjelasannya. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.